Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 yaitu tentang international staffing untuk mendukung pertumbuhan global. Pada slide pertama, ada approaches to staffing. A. Pendekatan etnosentrik. Pendekatan etnosentrik merupakan cara pandang yang melihat bahwa yang paling baik adalah negaranya sendiri. Yang kedua adalah pendekatan polisentrik. Pendekatan polisentrik merupakan cara pandang yang melihat bahwa orang yang berada di suatu negara lebih memahami kondisi negara tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan geosentrik. Pendekatan geosentrik merupakan cara pandang yang melihat bahwa semua orang dapat bekerja di mana-mana, asalkan ia memiliki kemampuan. Yang keempat adalah pendekatan regiosentrik. Pendekatan regiosentrik adalah memilih posisi kunci dari negara-negara di sekitar tempat perusahaan. Misalnya, perusahaan berada di Indonesia, manajer berasal dari Singapura atau Filipina. Yang kedua adalah ekspatriat. Ekspatriat adalah orang tenaga kerja yang bekerja di suatu wilayah yang bukan merupakan wilayah di mana karyawan tercatat menjadi penduduknya. Jenis ekspatriat dapat dibedakan berdasarkan tugas yang dilakukan, karena tidak semua individu yang bekerja sebagai ekspatriat mempunyai tugas yang sama. Jenis ekspatriat: A. Ekspatriat yang bersifat sukarela. B. Ekspatriat tradisional. C. Ekspatriat untuk mengembangkan karir. D. Ekspatriat global. Peran non-ekspatriat. Non-ekspatriat yaitu wisatawan internasional bisnis yang digambarkan sebagai karyawan yang bekerja dan terlibat di wisata internasional, tetapi yang tidak dianggap assignments internasional atau tugas internasional karena tidak pindah ke negara lain. Selanjutnya adalah Parent Country National atau PCN, penduduk di negara asal perusahaan internasional. Pengguna PCN dalam operasi perusahaan multinasional di luar negeri memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan. 1. Dapat mengontrol dan mengkoordinasikan fasilitas perusahaan. 2. Memberikan harapan tentang pengalaman internasional. 3. PCNs adalah karyawan terbaik dalam bekerja karena memiliki kemampuan dan pengalaman spesial. 4. Untuk menjamin anak perusahaan mematuhi tujuan dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, Host Country National atau penduduk negara tujuan. HCN biasanya diakui oleh bisnis internasional untuk mengisi posisi pekerjaan tingkat menengah dan bawah. Namun, mereka juga sering muncul dalam posisi manajerial dan profesional. Keuntungannya adalah 1. Bahasa dan gangguan yang lain dieliminasi. 2. Mengurangi biaya gaji dan tidak memerlukan permit kerja. 3. Melanjutkan dan memperbaiki manajemen sejak HCNs bekerja lebih lama. 4. Kebijakan pemerintah tentang perekrutan karyawan HCNs. 5. Semangat antara karyawan akan meningkat dan melihat karir yang potensial. Selanjutnya adalah Third Country National. Perusahaan internasional dapat memperkerjakan third country nasional yang bukan warga negara asal perusahaan atau negara tujuan. PCN dan TCN paling sering dipakai untuk mengisi posisi puncak. PCN dan TCN secara kolektif sering disebut ekspatriat, yaitu orang yang bekerja dan tinggal di negara lain selain negara asalnya. Jenis penugasan internasional. 1. Jangka pendek untuk 3 bulan. 2. Diperpanjang sampai dengan 1 tahun. 3. Jangka panjang atau tugas ekspatriat tradisional 1-5 tahun. Beberapa tugas non-standar. 1. Kembali ke negara asal setiap 1-2 minggu. 2. Rotasional perjalanan untuk periode tertentu diikuti dengan istirahat di negara asal. 3. Kontraktual atau karyawan keterampilan khusus disewa untuk 6-12 bulan pada proyek-proyek tertentu. 4. Virtual atau karyawan mengelola tugas internasional dari negara asal. Selanjutnya, peran ekspatriat atau expatriate roles in the interplay of headquarters and local unit atau peran ekspatriat dalam interaksi kantor pusat dan unit lokal. 1. Agent of direct control. 2. Agent of socializing. 3. Language node. 4. Network builder. 5. Boundary spanner. 6. Transfer of competence.
Selanjutnya ada ROI atau Return on Investment. Indicators for calculating international assignment. 1. Investment. 2. Administrative cost of running an international assignment program. 3. Adjustment cost. 4. Return. 5. Non-quantifiable assignment objective with respect to organization development. 6. Non-quantifiable assignment objective with respect to management development. 4 step to calculate expired ROI. 1. Mengidentifikasi biaya dan keuntungan finansial dan non-keuangan. 2. Menghubungkan biaya dan manfaat untuk tujuan tugas jangka panjang. 3. Mengidentifikasi anteseden yang sesuai atau sebelum peristiwa dari perspektif sistem. 4. Melakukan perhitungan pada waktu yang tepat dalam konteks tujuan penugasan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.